Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya setiap kenikmatan yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian rasakan. Semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ini nikmat. Pendengaran itu apa? Nikmat. Maka akan ditanya, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan ini akan ditanya. Apalagi nikmat yang di luar daripada itu. Dalam tubuh kita yang nikmatnya akan ditanya, kesehatan akan ditanya, umur kita akan ditanya, harta akan ditanya. Nah, kalau kita tahu setiap nikmat yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban, kita akan lebih mudah bersyukur. Kalau kita punya harta banyak, kita akan keluarkan zakat, kita akan sedekahkan. Kita tahu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mobil banyak, kalau orang pinjam dengan mudah, silakan, karena mengurangi pertanyaan. Kalau mobil enggak pernah dipakai, pertanyaan panjang, kenapa diparkir terus? Kan repot jawabannya. Buat apa diparkir terus kalau dibeli enggak dipakai? Tapi kalau pinjamin orang enggak apa-apa. Ada manfaatnya. Ya. Ada orang telepon saya, Ustaz, teman baik, ya, juga rajin bersedekah. Ustaz, saya punya mobil baru, Ustaz. Mobil Lexus kalau nggak salah. Ustaz mau pakai silakan Ustaz. Untuk orang-orang yang pertanyaan, saya nggak mau pakai. Ngapain naik Lexus? Kalau nabrak saya yang ditanya nanti. Saya juga, artinya ya dia boleh saja kalau duit banyak boleh saja punya mobil yang bagus, dia nyaman ya. Tapi dia juga berpikir bahwasanya saya akan ditanya oleh Allah. Apakah mobil ini perlu dipakai? Haruskah mahal sekian ini? Seorang kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Beli apa saja silakan, yang penting bisa jawab pertanyaan. Kalau enggak bisa jawab pertanyaan jangan coba-coba. Anda gonta-ganti HP enggak jadi masalah. Saya termasuk orang yang suka update HP. Tapi saya siap menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada keperluan dengan HP tersebut ya. Anda yang sering update mobil silakan, kalau sering ganti mobil kalau bisa jawab pertanyaan silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Pingin punya tas, ibu-ibu ingin punya tas 20, silakan. Yang penting bisa jawab pertanyaan nanti kalau Allah tanya. Kenapa tasnya 20? Kalau bisa jawab silakan. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu pengajian. Ustaz, saya seorang wanita yang sudah bersedekah, saya sudah begini, Ustaz, saya sudah bayar zakat. Ya, bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya bilang buat apa 600 juta tas? Ya buat apa? Tas 600 juta buat apa? Kalau Allah tanya gimana jawabnya? Itu tas hebat kah? Bisa simpan mobil, bisa simpan rumah. 600 juta ngapain? Mau tas kecil begini buat apa? Buat apa? Ya. Khawatir tas seperti itu buat orang sombong karena yang ditampilkan mereknya. 600 juta, apa fungsinya? Bedanya 600 juta dengan tas harga 3 juta. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kenapa harus 600 juta? Kalau bisa jawab pertanyaan Allah, silakan. Karena setiap nikmat yang kita rasakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau bisa jawab silakan, enggak ada yang larang. Maka seorang tatkala ingin beli sesuatu, ya tanya, ini bisa jawab enggak pertanyaannya kalau ditanya oleh Allah? Kalau bisa silakan. Silakan. Kalau enggak bisa jangan coba-coba. Hanya memberikan, hanya menambah apa? Bumerang yang akan menyerang Anda pada hari kiamat kelak. Oleh karena para hadirin, ini di antara hal yang buat kita mudah bersyukur, kita mudah menjadi qanaah. Lihat orang rumahnya besar, kita alhamdulillah. Kalau saya punya rumah sebesar itu gimana ditanya oleh Allah nanti? Sementara tetangga-tetangga masih banyak yang kelaparan, tetangga-tetangga masih banyak yang miskin. Iwan kemarin saya merasa sedih sekali kemarin. Bukan sedih karena saya jarang biasa mengalami seperti itu ya. Saya alhamdulillah kalau misi pengajian dijemput kebanyakannya seringnya pakai mobil ya. Pakai mobil dengan berbagai macam modelnya. Saya ustaz tapi naik mobil macam apa saja pernah ya. Mobil butut, mobil mewah, mobil super mewah juga alhamdulillah sudah alhamdulillah ya. Suatu saat saya ingin mengisi di Bekasi waktu itu, beberapa minggu yang lalu. Waktu weekend, sangat padat waktu itu. Sampai akhirnya tidak terburu padahal saya keluar dari rumah pada asar. Tidak terburu karena long weekend, akhirnya saya bilang sama panitia sudah saya naik ojek aja. Naik ojek. Karena nggak mungkin, sudah lihat di Google masih jauh, nggak terkejar. Akhirnya ada panitia yang turun dari mobil, ngentopin Gojek di tengah jalan. Jadi saya naik Gojek. Naik Gojek, masuk di tengah-tengah kepadatan. Baru pertama saya seperti itu. Asap-asap kendaraan, subhanallah, saya bilang selama ini saya di atas nikmat. Saya tutup terus ini, karena saya nggak kuat asap seperti itu.
Kemudian masuk sampai di depan rel kereta api, nunggu kereta api lewat. Zing zing, waduh kata saya. Benar-benar saya merasakan subhanallah kasihan orang-orang ini selama ini. Ya mungkin mereka biasa, saya tidak terbiasa, kaget merasakan seperti itu. Ya, ibu-ibu, ada yang gonceng orang tua, ada yang anak-anak. Saya lihat sendiri itu, padat sekali waktu itu. Ya, saya sering lihat mereka, tapi saya tidak terpikirkan kalau seperti itu parahnya. Karena ngelihatnya dalam mobil, kasihan. Ini sekarang saya turun langsung, baru saya rasakan apa? Ya Allah, gitu. Ya meskipun saya naik mobil orang, bukan mobil sendiri, nikmatnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat seperti ini dan kita lihat ke bawah, ya, kita juga tahu bahwasanya setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk bersyukur. Ya. Antum bayangkan saya bisa bayangkan orang punya rumah 8. Itu gimana nanti di akhirat? Ya. Orang punya rumah 8, kemudian punya mobil 10. Gimana ditanya di akhirat? Ya kalau semuanya diperlukan enggak apa-apa, yang penting dia bisa jawab. Tapi kalau cuma dipajang aja, kapan dia sedekah buat masjid, kapan dia bangun pondok, ini harta semua akan ditanya. Pertanyaan bakalan apa? Bakalan panjang. Taib.